Kita lihat firmannya judulnya Receive the Miracle of Christmas. Receive the Miracle of Christmas. Mari kita lihat ayatnya langsung. Lukas 1 ayat 26 sampai 31. Di dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Saudara lihat baik-baik ayat ini ditulis dalam bulan ke-6. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Poin yang pertama adalah, saudara lihat ayat ini, malaikat Tuhan tahu persis di mana Maria berada. Tuhan tidak pernah salah alamat. Jadi hari ini, kalau saudara ada di tempat ini, saudara tahu ini bukan kebetulan. Malaikat Tuhan ada di sini dan mau berbicara buat saudara semua. Karena Tuhan tidak salah alamat. Amin. Mari kita lanjutkan ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jadi setiap kali malaikat bertemu dengan manusia, kalau saudara lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, selalu orang itu takut. Dan dia selalu berkata dengan opening, "Jangan takut." Hari ini kita semua mendapatkan pesan Tuhan di Natal, yakni jangan takut. Amin. Tadi lucu ya, malaikatnya kecil. Mungkin salah skrip ini. Pak sutradaranya, harusnya malaikatnya gede. Mungkin habis castingnya, anaknya lucu banget, Elia. Tadi yang ibadah 1 dia lari-lari, terlambat keluar malaikatnya. Ibadah 2 dia bersembunyi dulu, luar biasa ya. Ibadah 3 mungkin dia turun dari langit. Elia luar biasa. Maria terkejut mendengar dan kata malaikat itu, "Jangan takut." Ayat 31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Saya garis bawahi di sini kata sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, judul tema khotbah hari ini adalah menerima mujizat Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung mujizat Tuhan. Sesungguhnya engkau akan menerima janji Tuhan dan melahirkan mujizat tersebut. Katakan amin. Kita lihat ayat selanjutnya. Slide selanjutnya. Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi?" Mari kita baca ayat ini sama-sama, 1, 2, 3. Kata Maria kepada, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Stop dulu saudara. Pertanyaan ini mungkin terjadi buat kita semua. Kita datang ke rumah Tuhan, kita ada masalah, kita ada doa, pergumulan, lutut yang sudah lama meminta kepada Tuhan, ya Bapak. Dan kita berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Di sini ditulis karena aku belum bersuami. Lalu saudara berkata, bagaimana hal ini mungkin terjadi sementara saya ini gak sekolah tinggi? Bagaimana hal ini mungkin terjadi sementara hasil dari dokter seperti ini? Bagaimana hal ini terjadi? Bagaimana anak saya bisa diberkati sementara kita bayar uang sekolah aja pas-pasan? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Nah, lihat ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Mari kita baca. Kalau saudara berkata, bagaimana hal ini dapat terjadi? Mari kita baca ayat 35, 1, 2, 3. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau.
Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Mari kita lanjutkan slide selanjutnya. Maka jawab Maria, mari kita baca sama-sama, inilah tema Natal kita. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Malaikat itu meninggalkan dia, dikatakan sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Apa yang saudara kalau datang kepada Tuhan dan saudara berkata bagaimana mungkin ini terjadi? Saudara harus punya sikap hati. Saudara mau terima mujizat Tuhan? Amin. Harus punya sikap hati seperti Maria yang berkata sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Taat saja. Katakan taat saja. Taat saja. Pak, Bu, yang di ujung di sebelah sana, taat saja. Hamba itu tidak butuh sekolah, tadi Pak Pendeta Wiryo bilang. Hamba itu tidak perlu S1, S2, S3. Hamba itu tidak perlu sekolah-sekolah mahal, sekolah-sekolah internasional. Atau hamba itu tidak perlu prestasi atau satu CV yang luar biasa. Hamba itu cuma taat sama Tuhan. Hari ini kalau saudara mendengar suara Tuhan, dalam hati saudara digerakkan sesuatu oleh Tuhan di hari Natal ini, taat saja. Apakah itu mengampuni orang yang menyakiti engkau? Apakah memberkati sanak saudaramu? Apakah engkau harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pemikiranmu? Taat saja. Amin. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Kita semua ini perlu mujizat Tuhan. Siapa di antara kita semua hari ini yang hadir yang perlu mujizat Tuhan di hari Natal ini? Boleh angkat tangan. Turunkan tangan saudara. Kita semua perlu mujizat, entah bagi keluarga kita. Kita perlu mujizat bagi mungkin keuangan kita. Kita perlu mujizat buat apa lagi? Mungkin buat anak-anak kita, kontrakan kita. Mungkin sebagian, Pak, untuk pekerjaan saya, untuk kantor saya. Saya perlu mujizat Tuhan di hari Natal ini. Kita semua perlu mujizat Natal. Saya pertama yang angkat tangan. Tetapi bukankah kadang hidup ini menabrak kita dengan hal-hal yang kadang-kadang membuat kita semua kaget. 2 hari yang lalu ada teman kami, sahabat kami, tiba-tiba orang tuanya sakit di rumah sakit karena COVID. Lalu harus dipasang alat respirator, dimasukkan ke dalam paru-parunya secara langsung. Dan sampai hari ini koma, tidak sadar. Sehingga teman saya ini harus ada di rumah sakit sampai hari ini bersama seluruh anak-anaknya semua. Merayakan Natal di ruang ICU. Mereka perlu mujizat. Keluarga saya perlu mujizat. Adik ipar saya berdoa untuk ginjalnya yang berfungsi hanya beberapa persen. Saya perlu mujizat, saya yang perlu angkat tangan dulu. Nah, saya percaya hari Natal selalu memberi satu harapan. Mari kita lihat slide selanjutnya. Lalu malaikat itu datang kepada Maria. Dan saudara akan berkata, Pak, itu kan Maria yang dikasih tahu oleh malaikat. Kalau saya, siapa yang kasih tahu saya? Tidak ada malaikat yang datang kepada saya. Nah, mari kita lihat kata-kata. Kita belajar dari kata-kata asli. Kata malaikat itu memakai bahasa Greek yang ditulis di Alkitab, bahasa Yunani yang ditulis. Malaikat itu artinya bahasa Yunaninya angelos. Karena itu banyak sekolah Katolik namanya Angelos Kustos, Angelos SMP, Angelos. Mungkin itu menjadi dasar bahasa Inggris angel, malaikat. Tetapi tahukah arti kata angelos itu artinya messenger. Messenger. Messenger itu pembawa pesan. Malaikat itu artinya pembawa pesan. Bahkan kalau kita belajar Alkitab secara lebih dalam, waktu Yohanes menulis kepada 7 jemaat di Asia Kecil,
Dia tulis satu-satu, jemaat Laodikia, jemaat apa. Tuliskanlah kepada Angelos jemaat A, Angelos jemaat B, Angelos jemaat C. 7 gereja. Kata Angelos itu diartikan a pastor. Kata pastor artinya pembawa pesan. Nah, hari ini saya dipercaya menjadi gembala di gereja ini. Apa pesan yang dititipkan Tuhan buat saudara? Pesannya ada di ayat selanjutnya, Lukas 1 ayat 37. Oleh Angelos itu menuliskan, slide selanjutnya dituliskan. Ayo silakan, mari kita baca dengan keras. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari saudara angkat tangan saudara, katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Taruh tangan di dada saudara. Katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah pesan Natal itu. Kalau saudara, aku perlu mujizat Natal. Pesan Tuhan buat saudara hari ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita lihat slide selanjutnya. Gereja ini menayangkan banyak perkara mujizat tahun ini. Ada seorang gadis sebelah kiri saudara bernama Via Feren. Tahun 2021 dia menulis permohonan doa. Mungkin seperti saudara kalau lihat ada pohon Natal di depan itu, saudara lihat banyak kertas-kertas kecil. Itu minggu lalu jemaat tulis permohonan doa mereka di akhir tahun. Dia tulis ini waktu Paskah 2021, dia tulis, Tuhan aku pengen kerja di Jerman. Aku dengar di sana gajinya baik. Dia tulis bulan April 2022, persis 1 tahun, hanya beda tanggal 3 hari. Dia terima visa dan terima surat approval. Dan hari ini dia sudah ada di Jerman. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Ada seorang singer tadi di sini. Mana? Oh ini omnya. Saya panggil kakak Adrian karena dia dari Ambon. 4 tahun gak punya anak. Sudah tahu kalau 4 tahun gak punya anak, tiap kali ketemu tanya apa? Sudah isi belum? Betul ya? Sudah isi belum? Pertanyaan kedua, kalau belum isi, aku kenal dokter ini. Kau datang ke Sinse itu. Capek gak ditanyain 4 tahun begitu terus? Capek. Tahun 2022 Tuhan kasih mereka anak. Dan lusa mereka mau liburan ke Singapura. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, saudara lihat ada saudara kita pelayan di gereja yang namanya Hani Billy. Dia kerja di sebuah perusahaan. Lalu istrinya bekerja sebagai admin di sebuah rumah sakit. Tahun 2021 mereka tulis, Tuhan kami pengen punya rumah. Dan buat mereka, dengan gaji yang ada, dengan keadaan, mereka itu menjadi harapan. Buat mereka itu mujizat begitu saudara. Dan dia taruh. Kemarin dia berkata, Pak Albert, izinkan Pak. Kami tulis permintaan ini tahun lalu. 24 Desember 2022 kami serah terima sebuah rumah. Tolong doakan rumah kami. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tadi yang jadi orang Majus namanya Michelle, mamanya hidup dari keluarga yang susah. Susah sekali saudara. Mereka melayani di gereja habis latihan Natal latihan Natal masih ada ayam goreng ya, masih dibagi-bagi ayam goreng. Kadang Ryan masih beli nasi campur kemarin ya, atek buat dibagi-bagi habis latihan. Mereka bilang waktu di gereja latihan Natal, belinya bala-bala depan gereja. Gerejanya nggak punya uang buat kasih uang konsumsi. Dan dia berkata, Tuhan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kelak satu hari Tuhan berkati tanganku. I will bless a lot of church. Dan hari ini saudara, kemarin dia dapat penghargaan dari Shopee sebagai seller terbesar di Jawa Barat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin.
Mari kita lihat slide selanjutnya, saudara. Saya sisa 3 menit. Yang pertama, kalau saudara mau menerima mujizat Tuhan, saudara taat. Katakan taat, 1, 2, 3. Taat aja, taat. Taat itu gini loh, saudara. Taat ini simple ya. Tuhan kasih ingat wajah seseorang. Ingat, langsung tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Berkati dia kah? Ampuni dia kah? Taat itu simple. Taat itu, nanti dibilang ada persembahan mau dikasih kantong kolektor, saudara buka dompet. Tuhan bilang, kasih yang baik. Taat aja. Katakan, sesimpel itu. Amin, saudara. Mari kita baca ayatnya Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang kedua, bagaimana menerima mujizat Tuhan? Tuhan itu menuntun. Tuhan itu Tuhan yang menuntun. Mari kita baca 1, 2, 3. Tuhan menuntun. Sekali lagi 1, 2, 3. Tuhan menuntun. Mari kita lihat ayatnya yang jelas ya, slide selanjutnya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Tadi Herodes yang nyanyi lagu swipe gitu ya. Tadi kita itu ketawa terus karena udah 2 kali performance, lucu banget saudara Herodes. Pak Carlos lucu banget, swipe gitu ya. Herodes itu mau membunuh anak itu dan malaikat itu berkata, pergi ke Mesir. Dia pergi ke Mesir. Lalu lihat ayat selanjutnya, ayat 19. Mari saudara baca, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Di Mesir nih sampai sana, katanya bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, berangkatlah kembali ke Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Sampai sana dituntun lagi kembali. Jadi Tuhan itu punya sifat Tuhan yang menuntun, a guidance God. Jadi hari ini saudara kalau perlu tuntunan Tuhan di 2023, saudara tidak salah tempat. Amin. Mari katakan, Tuhan, aku perlu tuntunanmu. 1, 2, 3. Tuhan, aku perlu tuntunanmu. Mari kita lihat betapa Tuhan, slide selanjutnya. Tuhan itulah Tuhan yang suka menuntun. Kita baca dengan keras. 1, 2, 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jadi kalau saudara datang, Tuhan aku harus melakukan apa? Aku harus kerja apa? Apakah aku harus pindah kerja? Apakah anak ini sekolah di mana? Dia ambil jurusan apa? Tuhan tunjukkan jalan. Tanya Tuhan. Tuhan pasti menuntun. Dia berikan tanda-tanda. Karena Alkitab berkata, a guidance God. Tuhan yang menuntun. Amin, saudara. Mari kita lihat poin terakhir. Waktu saya sudah habis, saudara. Jangan kehilangan Tuhan. Don't lose God. Bulan Mei lalu, saya mengadakan ulang tahun dari mama saya umur 73 tahun di Surabaya. Lalu datanglah teman-teman di Surabaya, lalu anak-anak mereka, cucu-cucu mereka juga datang bersama. Nggak banyak, sekitar 100 orang begitu. Datang ke ulang tahun daripada mama saya di Surabaya. Nah saudara, waktu mereka semua datang ini banyak anak-anak kecil ya, seperti mungkin ada suara-suara lari-larian anak-anak kecil. Mereka itu ambil makanan, ngambil semua makan, wah heboh ya makan semua. Tanpa mengenal mama saya. Betul kan? Saudara pernah datang ke pesta kawin, saudara bawa anak, saudara gak kenal tuh yang itu siapa. Tapi seru makannya. Dan saya menarik sekali, jangan sampai saudara datang ke perayaan Natal hari ini tanpa mendapat jamahan Tuhan Yesus. Jangan kehilangan Tuhan. Jangan kehilangan Tuhan. Saudara coba, saya paling senang nih bagian ini. Coba Clement tunjukin lampunya tadi. Dian bisa tunjukkan lampu. Lihat saudara, lampu Natal. Meriah ya. Oke. Coba tunjukkan efeknya tadi, apinya tadi gimana. Waduh. Woi.
CO habis. CO-nya habis. CO-nya masih ada. Memang sengaja buat ngagetin saudara. Oh, itu ada yang bubuk gitu. Bagus. Ngantuk ya Pak, udah jam 1 belum makan. Sebentar lagi kita dapat hokben, puji Tuhan. Saudara lihat serunya semua ini. Nggak berarti kalau saudara kehilangan Tuhan. Mari lihat ayat terakhir. Ayat 45, Lukas 2 ayat 45. Waktu Yesus umur 12 tahun, Yusuf dan Maria kehilangan Yesus. Karena mereka tidak menemukan Yesus. Kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Yesus hilang. Nah perhatikan ini baik-baik. Yusuf dan Maria ini orang yang pernah ketemu malaikat intervensi ilahi langsung. Pelayanan bertahun-tahun. Wow, soleh dan soleha pokoknya. Tetapi mereka kehilangan Tuhan. Siapa di sini yang sudah Kristen bertahun-tahun dan berkata, Tuhan di mana ya? Where are you Lord? Where are you? Mungkin melayanan bertahun-tahun dan berkata, Tuhan aku gak ketemu Engkau. Ini cuma rutinitas saja. Hari ini firman Tuhan, temukan dia kembali. Temukannya di mana? Ayat 46. Mari baca dengan saya. 1, 2, 3. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di mana? Bait Allah. Stop. Di mana? Bait Allah. Di mana? Ini rumah Tuhan bukan? Engkau menemukan Tuhan Yesus di rumah Tuhan. Jangan kehilangan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Setiamu kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, lurus jalannya selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Hanya 2 pertanyaan, saudara boleh tundukkan kepala. Ini hari Natal. Hari Natal banyak mujizat. Pertanyaan pertama, siapa perlu mujizat Tuhan? Boleh angkat tangan. Tuhan, hamba berdoa kepada setiap tangan yang terangkat. Bukankah hari ini hamba sebagai pembawa pesan menyatakan sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari ulangi kata-kata saya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Angkat tangan saudara, bawa masalah saudara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ingat pesan ini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, turunkan tangan saudara. Siapa di tempat ini yang bertanya, Tuhan di mana Engkau? Where are you God? Aku mencarimu lama, aku tidak menemukan Engkau. Aku sudah lama lari, di mana sih Tuhan itu? Yang kehilangan Tuhan, boleh angkat tangan. Siapa yang cari Tuhan di tempat? Saudara boleh, tangan-tangan terangkat. Tangan-tangan yang kembali mencari Tuhan. Tuhan, mereka sedang bingung. Tuhan di mana? Tuhan tidak menunjukkan dirimu. Hari ini di rumah Tuhan, JCC Cijantung, saudara catat 25 Desember. You will find Jesus. Engkau menemukan Yesus. Tuhan berkati setiap tangan-tangan ini. Tidak ada yang kehilangan Tuhan Yesus. Dan mari kita ucapkan sama-sama saudara. Mari ucapkan kata-kata ini. Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau. Aku mau menerima Engkau sebagai juru selamatku. sebagai juru selamat, Sebagai jurumu di hidupku. sebagai juru di hidup, Sebagai juru mujizat dalam sebagai hidupku. juru mujizat dalam Aku terima mujizat Natal aku terima dalam mujizat nama dalam Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Setiamu, kau menyediakan yang ku perlu.
semua. Bapa, Kau setia. ambil waktu sejenak, 30 detik, semua tutup mata, berdoa. Kasih Tuhan. Berdoa, berdoa, berdoa. Tuhan, ini hari Natal, berikan hadiah-hadiah kepada setiap umat-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih. Terima kasih Tuhan. Buat setiap lutut yang lemah, Tuhan kuatkan. Buat setiap harapan, Tuhan penuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Pujilah